Kota New York sebentar lagi bakal hijrah total dipimpin wali kota muslim. Zohran Mamdani yang menjadi kandidat terkuat dari Partai Demokrat siap merevolusi wilayah tersebut. Namun Donald Trump malah murka karena New York bakal dipimpin wali kota muslim. Presiden ke-47 negeri Paman Sam ini langsung menyebar fitnah demi menjegal Zohran terpilih. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Pertumbuhan pesat populasi muslim di Amerika. Pemeluk agama Islam di Amerika Serikat selalu dianggap sebagai anak tiri. Mereka terus dibenci, dijauhi, hingga menjadi sasaran tindak kekerasan. Pada tahun 2024 silam ada lebih dari 8.600 kasus diskriminasi kepada umat muslim. Jumlah ini menjadi yang tertinggi di Amerika Serikat sejak 1996 silam. Namun penduduk Paman Sam mulai sadar dan meninggalkan kebiasaan lama. Perlahan tapi pasti mereka mulai terbuka menerima kaum muslim. Buktinya populasi penganut Islam kian bertambah pada tahun 2025. Sebut saja seperti New York yang dihuni lebih dari 700.000 kaum muslimin. Hal tersebut membuat New York jadi kota dengan pemeluk agama Islam terbanyak di Amerika. Disusul California dan Illinois dengan kisaran 500.000 jiwa. Gak heran populasi muslim di Amerika memang diprediksi bakal terus naik. Hal tersebut sudah dikonfirmasi lembaga penelitian asal Washington DC, yakni Pew Research Center. Pada tahun 2050, populasi muslim AS diperkirakan akan mencapai 8,1 juta jiwa atau 2,1% dari total populasi negara tersebut, atau hampir 2 kali lipat dibandingkan saat ini. Untuk menyambut bertambahnya populasi, New York coba memberi rasa nyaman kepada kaum muslim. Hal ini dibuktikan dengan 275 masjid yang tersebar di seluruh penjuru kota. Jumlah masjid ini jauh lebih banyak ketimbang wilayah lainnya di Amerika. Alhasil para muslimin New York jadi lebih bebas menyuarakan pendapatnya kepada publik. Salah satunya dengan mendukung Palestina yang kerap dizolimi Israel dan Amerika. Bahkan mereka bisa nyaman mengadakan Hari Muslim bersama-sama di balai kota. New York bisa dipimpin wali kota muslim pembela Palestina. Pengaruh Islam di kota New York berpotensi makin kuat jika Zohran Mamdani menjadi wali kota. Baru-baru ini Mamdani diproyeksikan menjadi calon wali kota dari Partai Demokrat. Nantinya Mamdani bakal ditantang calon wali kota lainnya pada Pilkada New York. Curtis Sliwa, Jim Walden, dan Eric Adams menjadi penantang politisi 31 tahun tersebut di kertas suara. Mamdani menjadi kandidat calon wali kota terkuat Partai Demokrat setelah memenangkan pemilihan pendahuluan. Politikus kelahiran Kampala ini awalnya didukung oleh kader Demokrat yang progresif. Buktinya Alexandria Ocasio-Cortez mendukung penuh pencalonan Mamdani. Selain Ocasio-Cortez, Bernie Sanders juga ikut menyokong pencalonan Mamdani sebagai calon wali kota dari Demokrat. Padahal pencalonan Mamdani terus dirintangi oleh lobi-lobi politisi pro-Israel. Rupanya politikus pro-Zionis gerah bukan main melihat sikap pro-Palestina yang diusung oleh pria 31 tahun tersebut. Bahkan, kaum pro-Israel menjegal naiknya Mamdani sejak pemilihan pendahuluan. Lobi kencang dari golongan pro-Zionis dimulai dengan membackingi Andrew Cuomo selaku pesaing berat di Partai Demokrat. Mantan gubernur New York ini dikenal pro-Israel karena suaranya dibeli iPad. Ditambah Cuomo sempat menuding Mamdani seorang antisemit saat keduanya bertarung pada 2021 silam. Namun Cuomo justru kalah telak pada pemilihan calon wali kota Partai Demokrat 2025. Dengan demikian, Mamdani makin aktif menyuarakan sikap pro-Palestina menjelang pilkada. Salah satunya dengan menangkap Benjamin Netanyahu jika berani mengunjungi New York. Pasalnya Netanyahu sudah didakwa melakukan kejahatan kemanusiaan di jalur Gaza. Sebagai wali kota, kota New York akan menangkap Benjamin Netanyahu. Ini adalah kota yang nilai-nilainya sejalan dengan hukum internasional. Sudah saatnya tindakan kita juga sejalan, tegas Mamdani. Membuat Donald Trump murka. Kehadiran Zohran Mamdani rupanya bikin Donald Trump kebakaran jenggot. Presiden 79 tahun ini langsung mengeluarkan tuduhan ngawur untuk menjatuhkan Zohran. Zohran Mamdani, seorang komunis gila 100%, baru saja memenangkan pemilu pendahuluan Demokrat.
dan sedang dalam perjalanan untuk menjadi wali kota. Dia tampak buruk, ujar Trump. Seakan belum cukup, sang presiden juga mencecar keputusan Partai Demokrat mengusung Zohran. Saya punya ide untuk membawa Partai Demokrat kembali ke permainan. Mereka mencalonkan Zohran Mamdani yang komunis sebagai wali kota New York. Negara kita benar-benar rusak. Usut punya usut, koar-koar Trump ini didasari ketakutannya terhadap Zohran. Dirinya ketar-ketir jika sang wali kota bakal mengacaukan propaganda bersama Israel. Apalagi Trump sendiri memang terkenal sebagai anti terhadap kaum muslim. Buktinya pria berambut pirang itu sempat melarang kedatangan warga negara mayoritas Islam. Beberapa di antaranya termasuk Iran, Suriah, Yaman, Sudan, hingga Somalia. Alhasil warga dari negara-negara tersebut tak bisa masuk ke wilayah Amerika. Parahnya, mereka juga harus menjalani pemeriksaan menyeluruh untuk mengajukan visa. Sebelumnya kebijakan serupa juga sempat digoreng Trump pada periode pertamanya. Saat itu dirinya sampai membatalkan seluruh penerbangan dari Suriah. Anehnya, rezim Trump justru memakai alasan tak berdasar untuk melarang masuknya kaum muslim ke Amerika. Perintah eksekutif ini untuk melindungi warga AS dari orang asing yang bermaksud melakukan serangan teroris, mengancam keamanan nasional, menganut ideologi kebencian. Bunyi draft kebijakan Trump. Dapatkan makanan putu sangko khas Padang dengan harga murah. Cek link di bawah ini. Didukung rakyat, Trump potensi dilengsarkan. Donald Trump dikabarkan makin tertekan karena terancam lengser sebagai presiden. Politikus 79 tahun ini kembali mendapat pemakzulan akibat tindakan gegabahnya. Kabarnya, mosi pemakzulan ini digulirkan karena Trump menyerang Iran tanpa seizin Kongres. Padahal konstitusi AS sudah menegaskan bahwa presiden harus berkonsultasi pada Kongres terlebih dahulu. Gak heran sikap gegabah Trump memancing amarah dari politisi Partai Demokrat. Keputusan presiden yang membawa bencana untuk mengebom Iran tanpa izin merupakan pelanggaran berat terhadap konstitusi dan kekuasaan perang Kongres. Kecam Alexandria Ocasio-Cortez. Sementara itu Bernie Sanders menyayangkan Trump bertindak egois dan tak memikirkan nasib warga Paman Sam. Kita seharusnya menghabiskan uang dan tenaga kita untuk membangun kembali Amerika, bukan berperang dengan Iran, ungkap Sanders. Apalagi mosi pemakzulan Trump sudah bergulir untuk kali ketiga. Sebelumnya, Parlemen Paman Sam pernah 2 kali berupaya untuk melengsarkan politisi Partai Republik tersebut. Buktinya Trump dilengsarkan parlemen pada 2019 dan 2021. Dukungan agar Trump dimakzulkan juga disuarakan oleh sejumlah warga Amerika Serikat. Rakyat Paman Sam dikabarkan sudah muak dengan aksi Trump yang menyerang Iran sembarangan. Rakyat Amerika tidak ingin perang yang tak berkesudahan. Mereka ingin anggaran dialihkan untuk kebutuhan rakyat, tulis Partai Sosialisme dan Pembebasan Amerika Serikat. Dapatkan kaos singlet murah meriah potongan hingga Rp1.000 aja. Cek link di bawah ini. Jadi begitulah cerita Donald Trump yang kepanasan Amerika menjadi negara ramah Islam. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?